Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Ica Putriana dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini terima kasih kalian telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan, dan kita di sini sesi diskusi ya, tidak ada yang menggurui atau yang mohon dimaklum juga kalau ada salah-salahnya. Di sini kakak di sini bermaksud untuk menjelaskan mengenai kepribadian Islam dan hubungan dari tasawuf dengan kepribadian Islam itu sendiri. Tasawuf itu apa sih? Ada yang tahu? Ada tahu? Kita ada yang tahu? Tasawuf merupakan penguji jiwa istiqomah dan keterlaluan. Jadi tasawuf itu memang proses penelitian jiwa. Jadi dan itu untuk pendekatan diri kepada Allah. Biasanya itu para sufi, disebut sufi. Sufi itu ya orang yang mendalami ajaran tasawuf. Dan sufi itu yang fokus ke akhirat, menjauhi duniawi dan fokus ke akhirat. Balik lagi itu kepribadian Islam. Jadi kepribadian Islam itu merupakan karakter kita yang dicondong ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi lebih karakteristik kan karakter kan umum ya, karakter baik atau yang merupakan atau apa. Tapi kalau kepribadian Islam berarti karakter yang lebih condong ke ajaran Islam atau bisa disebut akhlakul karimah. Hubungannya antara tasawuf sendiri dengan kepribadian Islam itu apa? Jadi tasawuf itu seperti alat dia kan namanya itu jadi tasawuf itu dipandang sebagai alat untuk membentuk kepribadian Islam yang baik atau akhlakul karimah. Dan tasawuf sendiri itu nggak cuma fokus ke ibadah aja, kan kayak seolah-olah kayak ibadah gitu. Tetapi memang tasawuf itu juga di pendidikan moral, di sudut pandang pendidikan Islam itu juga sebagai pendidikan moral, bukan hanya ibadah, tapi pendidikan moral juga. Contohnya apa? Kayak lebih menahan hawa nafsu, kemudian menjaga lisan, bagaimana cara bersikap jujur, sabar, dan ramah, rendah hati. Jadi tasawuf itu seperti latihan spiritual kita gitu. Jadi dengan tasawuf kita tuh bisa menuju ke kepribadian Islam yang baik. Kemudian, tasawuf itu juga mengajarkan konsep mujahadah. Mujahadah itu tadi, mujahadah itu adalah proses kita mengendalikan hawa nafsu atau ego. Dan kemudian ada juga riyadhah itu latihan spiritualnya. Jadi keduanya itu seimbang gitu dalam membentuk kepribadian Islam. Nah, ini disebutkan juga riyadhah itu membangun karakter yang sabar, kemudian tekun dan penuh dengan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Sabar itu juga menjadi contoh dari kepribadian Islam. Contohnya kayak sabar, syukur, seperti itu. Kepribadian Islam. Ada juga tawakal, berserah diri kepada Allah dan istiqomah, tetap berada di jalan Allah. Itu contoh dari kepribadian Islam. Itu berapa menit ya? Ini sih. Aku mau bantu. Mungkin teman-teman ada yang mau bilang ini? Mau ada diskusi? Jadi coba tanyain aja. Kan di dalam tasawuf kan ada yang namanya tazkiyatun nafs, yang mana artinya tazkiyatun nafs itu penyucian jiwa. Nah, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa itu bisa biar di sini tuh loh apresiasikan atau bisa menerapkan Dengan tasawuf atau
Jadi pas kita menang itu kan kita tes weekend. Jadi dia tuh bisa dia apa ya namanya itu lagu kayak lagu ya misalnya tapi itu lebih ke dari bahasa dari tapi kalau yang rumah itu kita kayak kan gitu loh ini gimana kayak refresh diri gitu loh. Iya, apa namanya itu? Oh ya kan apa itu Tunggu. Itu apa? Bukan semedi. Bukan, apa ya? Manifestasi ya Allah. Ya kayak Iya itu. ya oh ya. Malah Kan refleksi. malah nunggar kalian ini. Apa namanya? Jawaban kita sederhana aja. Bukan itu loh. Ya renungan diri apa itu? Iya, kalau kita itu introspeksi diri. Astagfirullah. Bukan. Iya, dengan introspeksi diri itu termasuk. Kayak kita tuh Ada lagi. diri gitu loh, ada lagi namanya. Coba cari, nggak apa-apa. Apa ya? Kita sederhana aja. Memperlama waktu. Kemudian. Introspeksi. Ya itu juga nanti masuk ke dalam ini yang aku mau sebut tapi aku nggak namanya gitu ya. Ayo kita diskusi gambar. Apa tahu nggak? Gak apa nanti pasti keluar juga di mata kuliah kalian pasti nanti ada. Tapi kan gak tasawufnya kan? Tasawuf ya Pak. Iya, gak tasawuf. Bukan tapi nanti tetap jadi psikolog ini Mbak. Nah itu masuk ke sana. Kayak setengah gitu loh. Bedanya kayak gimana yang di terapi? Praktik sama Praktiknya sama dia. Setiap Ya Allah, ayo namanya apa? Tak cari ya. apa namanya? Iya. Ya Allah. Muhasabah. Bu. Dalam Iya. Jiwa anjir kok kalah ikut ngeblanknya kayak gini. Iya kan? Apa ya? Ya muhasabah itu baik sendiri. Bahasa lainnya. Bahasanya Meditasi. kayak keren. Ya Allah, iya meditasi. Meditasi. Apa itu? Tadi aku bilang manifestasi loh. Iya. Mindfulness gitu loh. Ya, mindfulness. Meditasi. Ada yang mau jawab atau ada yang mau ini? Tahu? Apa? Yang mana? Tadi soal psikoterapi. Sirna. Next di skrip. Ya, jadi kita itu harus apa ya? Ke kalau kita itu mau kayak gitu pertama kita tuh harus membuang kita di dalam diri kita itu. Kita jalan. Iya. Masuk ke dalam. Itu namanya tadi. Itu baru kita apa sih? Kalau cuma apa renungin diri terus sering biasa itu enggak ya sahabat itu kita itu ada kekhawatiran bisa ulang lagi bisa ini lagi kembali lagi kepada Allah. Tapi kalau renungan ditambah dengan kalau kita dengan Allah kalian dengan Allah baru itu lebih baik. Biasanya kalau kerja benar ya, kalau di sini kayak muhasabah kerja sendiri, itu memang pasti ada aja nih godaan-godaan. Tapi berarti kita butuh seorang terus sih kita butuh guru. Kalau itu kita juga bisa ditonton ya itu guru. Kita butuh guru. Kayak contohnya gini, kita tapi maksud yang benar ya, jangan yang sesat maksudnya. Jadi dalam arti maksud kalian harus benar cari maksud yang beneran gitu. Jangan yang asal-asalan. Karena itu jalan kalian menuju Allah. Kalau kalian tersampai tersesat itu juga ya harus yang rugi kalian sendiri. Contohnya gini deh, kita melihat Google Maps itu ibaratnya ya musik itu. Kalau ada Google Maps kita pasti bilang kita nggak tahu nih misalnya nggak tahu kemana mau kemana. Kalau dari Google Maps pasti kan banyak tanya ke orang-orang random dan itu kadang-kadang salah kan nyasar gitu. Nah makanya itu sama aja. Kita juga butuh mursyid. Dengan sekitar orang itu malah tambah jauh malah tambah susah untuk balik. Tadi yang disebut sama kita Theo itu ada 3 tahap kalau disebut sama Tiara itu ke Tajali, sama
tajali, takali, dan takali. Jadi tajali itu proses kita membuang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Ya, kita membuang sifat-sifat tercela gitu lah. Kita sendiri kan sifat tercela ke atas. Nah, terus kalau tajali, takali itu mulai masuk sifat-sifat yang baik di dalam diri kita. Terus kalau takali kita benar-benar ya menerapkan dan benar-benar udah fokus sama Allah tadi. Dan kayak soalnya itu Tergantung bagaimana. ya, emang kita benar udah selalu mengingat Allah. Mau ngapa-ngapain itu Kita berkaitan. jadi kalau ngapa-ngapain itu kita merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa diawasi terus. Kemudian kita lebih mahabbah atau cinta kepada Allah. Kemudian kita selalu merasa rindu sama Allah. Jadi kalau udah tertanam sifat-sifat itu, insya Allah nanti di kehidupan sehari juga sudah. Kalau masih merasa jangan meremehkan yang buat mimitin kita, karena itu juga nggak bisa dilakukan. Cuman dengan yang tahu diri kita kan ada kita, dengan kita bisa punya kesadaran diri dan juga punya power dalam diri kita. Kalau nggak kita, siapa lagi? Walaupun ada pembimbing, walaupun ada orang yang mengarahkan, tapi kalau kita nggak mau, nggak bakal terjadi. Kayak kita mau ubah seseorang, nggak bakal bisa kita merubah seseorang kalau memang orang itu nggak mau. Jadi sesi, jadi kita harus sejalan. Itu sejalan, boleh. Buat bahasa dulu. Kita nih buat bahasa, buat puasa tahu. Terus dari bisa. Apa sih? Yang tadi kan. Kalau itu Tidak mati. Kalau kamu ada yang ditanyain? Begitu, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang udah di sini dan mau diskusi bareng. Kalian seru banget. Terima kasih banyak. Kalau ada salah kata, saya mau mengambil berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya itunya gitu. Harus ada sikap itu. Kalau emang nggak bisa dirubah yang kita bilang, kalau emang nggak bisa diingetin, kalau kita ngingetin pelan sabar aja nggak bisa, ya udah. Bukan tanggung jawab kita, itu di luar kendali kita, karena yang bisa mengendalikan diri dia sendiri. Yang penting kita sudah mengingatkan, kita nggak cuek sama orang sekitar kita, kayak misalnya orang terdekat, apalagi pasti kita lebih cemas lagi kalau orang terdekat ya. Pokoknya udah gugur kewajiban kita. Iya, kita udah melaksanakan kewajiban kita. Udah. Udah. Boleh bagi kontak kalian nggak? Terima kasih.